Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Agustina dari kelas 11 MIPA 5. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas di pelajaran fisika yang berhubungan dengan kompetensi dasar 4.12, yaitu menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Saya sekolah di SMA Negeri 19 Garut. Guru pengajar Ibu Evi Nurlela SPD, tahun ajaran 2019-2020. Global warming atau pemanasan global ialah kenaikan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Untuk lebih jelasnya, simak video penjelasan berikut. Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor selalu meningkat tiap tahunnya. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas buangan industri. Gas buangan dari industri juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup, karena asap bangunan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas metana yang berbahaya. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas dan pendingin ruangan. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Pembakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyaknya pembakaran hutan secara ilegal, akibatnya banyak pohon yang terbakar hingga kadar CO2 semakin besar. Gas metana. Gas metana yang disebabkan oleh mikroba yang ada di rawa-rawa dan juga berasal dari kotoran hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang terdapat di lapisan atmosfer sehingga mengalami pemberhentian yang dapat diteruskan kembali keluar angkasa. Akibatnya panas cahaya matahari terperangkap di bumi hingga suhu udara di bumi semakin panas. Naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang berada di kutub akibat dari suhu udara yang semakin meningkat. Banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutupi oleh air sehingga menyebabkan banjir. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur, musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang semakin ekstrim. Beberapa spesies hewan pun menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya penguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat mencairnya es di kutub, atau orangutan akibat dari pembakaran hutan. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau menggunakan alternatif berjalan kaki. Membuat ventilasi yang baik atau menggunakan kipas angin yang lebih ramah lingkungan. Menerapkan 3R dalam kehidupan sehari-hari. Reduce atau mengurangi, contohnya mengurangi alat listrik seperti lampu dan komputer. Reuse atau menggunakan kembali, misalnya menggunakan sapu tangan yang dapat digunakan kembali daripada tisu yang berasal dari pohon. Recycle atau daur ulang, kita dapat mendaur ulang kertas menjadi kertas layak pakai hingga penebangan pohon untuk membuat kertas baru dapat berkurang. Reboisasi atau menanam kembali, hal ini dapat menyeimbangkan gas karbon dioksida di atmosfer karena pohon akan menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara. Hal ini dapat menjadikan udara lebih sejuk dan pemanasan global dapat teratasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.